Halo, aku Gita. Jadi kembali lagi sama aku di konten Bahasin. Ini udah episode ke-5 kalau nggak salah. Seneng banget akhirnya bisa comeback dengan konten Bahasin lagi. Dan kemarin aku juga kayak sempat voting masalah ini dibahas atau enggak gitu. Dan paling banyak itu buat aja gitu. Jadi aku ada 2 pilihan, buat aja sama udah basi nggak usah gitu. Tapi paling banyak buat aja. Jadi akhirnya hari ini aku mau buat juga. Pertama aku mau say sorry dulu karena aku udah lama banget nggak upload konten di YouTube. Karena pertama karena udah mulai banyak tugas. Kedua itu nggak tahu ya, mungkin karena impactnya Uncle Coki ditangkap, jadi kayak bawaannya moodnya kurang gitu. Padahal ya kita nggak boleh kayak gitu kan, kita harus tetap ngelakuin apa yang harus kita lakuin kan gitu. Cuma emang aku baru sempat buat. Oke, sebelum masuk ke intinya, ya kali ini aku mau bahas tentang kasus Uncle Coki yang kemarin. Sebelum aku bacain berita, aku mau ceritain gimana reaksi aku pas pertama kali tahu Uncle Coki itu ditangkap. Pertama, jadi pada saat itu aku baru bangun tidur, itu sekitar jam 3. Nah, terus abis itu aku lihat berita itu di Instagram. Jadi ada akun yang ngepost tentang Uncle Coki. Padahal akun itu jarang banget ngepost tentang Uncle Coki. Terus aku lihat caption menerangkan bahwa Uncle Coki ditangkap. Itu bener-bener aku down banget, sedown-downnya. Aku langsung cari tahu itu bener atau enggak. Dan emang ternyata makin ke bawah aku scroll, banyak banget yang upload berita tentang Uncle Coki. Pastinya pada saat itu aku kaget, itu udah pasti sih. Yang ngikutin Uncle Coki itu pasti kaget, terus kayak kecewa itu pasti. Orang yang benar-benar aku liatin banget nih gitu orangnya. Aku ngikutin dia, konten-kontennya gitu, walaupun emang nggak semuanya, cuma beberapa aku kayak suka dengan beberapa, bagaimana cara dia berkomedi dan berstatement. Dan otomatis juga rame. Dan karena kebetulan Instagramku ini kayak pro banget sama Uncle Coki, dalam artian Instagramku itu kayak konteksnya pasti tentang Uncle Coki atau tentang Uncle Coki dan Tretan Muslim. Jadi kayak followersku itu kebanyakan kayak DM aku gitu loh, kayak memastikan bener nggak ini gitu. Jujur itu aku down juga karena pada saat itu aku juga lagi ngerjain tugas, jadi kayak fokusku tuh terpecah gitu loh. It's okay, aku bisa balesin semuanya juga DM-nya. Oke, jadi aku mau bacain berita yang kemarin. Ini dari Detik Hot. Kalian bisa cari aja di Google. Aku bakal bacain poin-poinnya aja. Nah, jadi Coki Pardede ditangkap karena narkoba. Ia ditangkap hari Rabu, tanggal 1 bulan September 2021. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan narkotika jenis sabu. Jadi, Uncle Coki itu mengonsumsi narkotika yang jenisnya sabu. Coki Pardede ditangkap di rumahnya di kawasan Cisauk, Tangerang. Jadi dia ditangkap sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, tanggal 1 September 2021. Selanjutnya, Coki Pardede mengaku kepada polisi sudah 8 bulan memakai sabu. Ia juga mengakui pernah berusaha untuk berhenti tapi gagal. MLI mengaku tengah berusaha untuk melakukan kontak dengan Coki Pardede. Mereka juga meminta maaf atas kejadian tersebut. Nah, jadi emang Uncle Coki ini kayak udah menggunakan narkotika jenis sabu ini tuh udah 8 bulan gitu, 8 bulan memakai sabu. Dan katanya juga Uncle Coki tuh kayak sempat berusaha udah selesai gitu, maksudnya udah berhenti gitu, cuma dia masih sulit gitu buat berhenti. Akhirnya dia mulai memakai lagi. Dan akhirnya Majelis Lucu Indonesia membuat video permintaan maaf, di-upload di Instagram Majelis Lucu Indonesia dan di Instagramnya Tretan Muslim. Akhirnya Tretan Muslim sama CEO dari Majelis Lucu Indonesia, yaitu Bang Patrick Effendi,
mereka tuh kayak bakal diundang di beberapa podcast gitu. Tapi yang baru pernah aku lihat itu di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Pertama aku kayak kecewa, jadi kayak kenapa harus ditangkap gitu. Tapi makin kesini aku mikir kayak iya juga gitu, ditangkap pada untungnya. Kenapa? Jadi biar nggak terus-terusan memakai dan kayak ada pengobatan lebih lanjut gitu loh, biar sembuh gitu. Nah jadi di situ kayak udah mulai rame tuh, dan akhirnya kayak Anggot Coki itu aku lihat di YouTube channel dari Kompas TV, semacam kayak konferensi pers gitu. Jadi keadaannya di situ Anggot Coki di borgol gitu. Anggot Coki tuh kayak ngomong di situ permintaan maaf juga. Jujur itu kayak sedih pasti sih. Jujur aku kayak ya kok gini sih bang gitu. Kayak kenapa harus kayak gini gitu. Tapi ya kita harus tetap semangat. Yang ngikutin Anggot Coki dan Bang Muslim dan MLI, pengikut itu semua, kita harus semangat. Oke teman-teman, kita udah selesai dengan berita-beritanya. Kali ini aku mau nyampein ke kalian tentang FYI-nya Anggot Coki gitu, tentang kasusnya Anggot Coki. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu, cuma aku mau ngasih tahu sama kalian beberapa FYI yang pengen aku sampaikan. Yang pertama, saat dia lagi kena kasus ini, dia tuh akan mengadakan show tour gitu, dia sendiri, dengan judul show tournya itu maaf saya tersinggung. Tapi karena kemarin ada kasus, jadi kayak awiran gak bakal diadain kan, tapi ternyata enggak. Jadi show tournya itu diganti judulnya jadi maaf saya tertangkap. Itu bener-bener kayak komedi itu, tetap ada komedi gitu. Terus yang kedua, finally Anggot Coki itu direhab gitu. Jadi aku mau bacain berita ini dari suara.com menjelaskan bahwa komika Coki Pardede telah menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur sejak Sabtu tanggal 4 September 2021 malam. Belum diketahui berapa lama bintang film Partikelir itu melakukan pengobatan atas adiksi zat terlarang. Kasat Narkoba Polres Tangerang Kota, Pratomo Widodo, mengatakan pihaknya tidak bisa memastikan proses rehabilitasi itu. Dalam hal ini, dokter RSKO yang berwenang menentukan berapa lama pengobatan rehabilitasi. Jadi nggak ada yang tahu sampai kapan Anggot Coki selesai untuk rehabilitasinya. Bawahnya bener-bener Anggot Coki itu sembuh gitu dan gak bakal ngulangin lagi. Nah, aku ini jujur baru tahu bahwa Anggot Coki itu punya, bisa dibilang pacar kali ya, bisa dibilang pacar. Nah, itu tuh aku tahu saat mereka ada di Malang, kalau nggak salah ada di Malang, di Jawa Timur pokoknya. Dari si pacarnya Anggot Coki ini juga dia beberapa kali diundang di beberapa podcast, terus kayak aku sempat lihat dia pernah diundang di Insert kalau nggak salah. Dan di sini selanjutnya aku mau ngasih tahu tentang kasus Anggot Coki kemarin itu dikaitkan dengan konten Majelis Lucu Indonesia. Nah, jadi Majelis Lucu Indonesia ini punya konten yang namanya Debat Kusir. Nah, jadi beberapa orang tuh nyangkanya ini dikaitkan dengan konten cari backingan. Padahal ini bukan di konten cari backingan, tapi di Debat Kusir gitu. Dan aku pun baru kemarin lihat itu ternyata di konten Debat Kusir yang judulnya backingan polisi versus doa lebih ampuh mana. Actually aku baru tahu ternyata itu bukan di konten cari backingan. Dan itu kenapa dikaitkan? Karena Anggot Coki sempet kayak keceplosan gitu di menit 18:58. Kalian cari aja sendiri. Aku nggak tahu itu bener-bener kayak dikaitkan dengan itu dan itu beneran atau enggak gitu loh. Oke, finally kita ada di akhir video dan ini kayak pendapat aku. Kita tahu bahwa Anggot Coki itu kayak dia bener-bener berada di bawah. Dan yang bisa kita lakuin sebagai orang yang kalau dikatakan fans itu kayak fanatik gitu nggak sih? Jadi aku tuh bilangnya ngikutin.
kita yang sebagai orang yang ngikutin Uncle Coki ya terserah sih sebenarnya kalian mau nganggapnya kayak gimana. Cuma saranku kita harus tetap mendukung dia untuk kembali ke dunia hiburan, karena gimana ya, bagaimanapun juga Uncle Coki itu salah satu orang yang menghibur bagi aku dimanapun itu dengan caranya dia sendiri. Dan dia juga salah satu orang yang menyampaikan kayak mewakilkan kita gitu loh, keresahan kita kayak pada pemerintah atau apapun itu. Uncle Coki itu salah satu orang yang bisa menyampaikan itu, walaupun memang lewat komedi. Itu juga salah satu hal yang menurut aku respect banget ke dia. Dan tentunya juga sama Bang Muslim, jujur aku juga sempat kecewa, cuma untuk makin kesini aku tetap mendukung dia untuk kembali ke dunia hiburan. Terlepas dari dia banyaknya kasus atau apapun kehidupan pribadinya dia yang tidak sama pada umumnya orang-orang, ya itu terserah lah gitu. Karena bagi aku dia menghibur, jadi aku pilih dia, aku ngikutin dia. Dan ya mungkin itu aja dari aku. Sorry kalau misalkan ada kurang atau terlalu berlebih-lebihan. Dan thank you juga yang udah ngikutin sampai sekarang. Ya, thank you.